kadrun tutup mata dengan gelar palsu yang diberikan kepada Anies Baswedan, pujaan mereka, yang terbukti mencatut nama orang dan memalsukan tanda tangan. Pada tanggal 16 Oktober di hari terakhir Anies, Bestari Barus, politisi Nasdem yang dulunya terkenal paling vokal mengkritik Anies, memamerkan piagam penganugerahan untuk Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama. Piagam itu tertulis dari Forum Persaudaraan Antar Iman yang ditandatangani oleh orang-orang yang disebut tokoh dari umat beragama. Ternyata dari orang yang disebut menandatangani, namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan. Christophorus Rea yang disebut tokoh umat Katolik dalam piagam itu membantah hadir dan ikut menandatangani. Bapak Christophorus pun membuat surat pernyataan yang dibubuhi materai yang isinya saya bacakan saja seperti ini. Surat pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Christophorus Rea, NIK sekian-sekian, alamat lengkap ada di Jakarta Pusat, jabatan anggota FKUB Jakarta Pusat, perwakilan Majelis Agama Katolik periode tahun 2019-2024. Dengan ini saya menyatakan keberatan dalam tulisan dan tanda tangan sebagai tokoh umat Katolik pada piagam penganugerahan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai Bapak Toleransi Beragama oleh Forum Persaudaraan Umat Antar Iman (Forsai) pada tanggal 16 Oktober 2022 di kantor Balai Kota Pemprov DKI Jakarta, dikarenakan saya tidak hadir dalam acara penganugerahan tersebut dan saya juga tidak menandatangani piagam tersebut pada acara pelepasan Bapak Gubernur Anies Baswedan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jakarta 16 Oktober 2022 yang menyatakan Christophorus Rea, tanda tangan di atas materai. Anies doyan piagam penghargaan bodong. Bukti capres 0%. Oh, kamu ketahuan. Pencitraan lagi. Sebaris nada lagu dari Mata Band sepertinya tepat mengawali tulisan ini. Karena ada capres 2024 yang ketahuan menerima piagam penghargaan abal-abal, palsu alias bodong. Serendah itu cara Anies Baswedan dan pendukung-pendukungnya berupaya mencitrakan dirinya agar namanya makin berkibar setelah masuk dalam bursa Pilpres 2024. Dengan menerima piagam penghargaan sebagai Bapak Toleransi Beragama yang ternyata tidak diakui oleh salah satu nama pemberi tanda tangan. Sebuah pencitraan diri dengan jalan munafik, membungkus kepalsuan penuh dengan keculasan. Pemberitaan penghargaan sebagai Bapak Toleransi Beragama oleh Forum Persaudaraan Antar Iman (Forsai) ternyata bodong atau palsu. Bodongnya piagam penghargaan ini terungkap karena salah satu dari 6 pemberi tanda tangan tidak mengakuinya dan merasa namanya dicatut di dalamnya. Christophorus Rea, anggota FKUB Jakarta Pusat dari perwakilan Majelis Agama Katolik keberatan akan pencatutan nama dirinya di dalam penghargaan tersebut. Christophorus Rea tidak mengakui dirinya merasa menghadiri pelepasan Anies, termasuk tidak merasa menandatangani penghargaan tersebut. Dengan ini, saya menyatakan keberatan dalam tulisan dan tanda tangan sebagai tokoh umat Katolik pada piagam penghargaan, papar Christophorus Rea. Sampai segitunya tipu daya Forum Persaudaraan Antar Iman (Forsai) sebagai pendukung Anies Baswedan. Mereka dengan sadar dan penuh tipu daya berbohong dan memalsukan nama hanya agar Anies Baswedan terkesan baik. Dan viralnya penghargaan bodong itu semakin meyakinkan masyarakat bahwa Anies dan pendukungnya bukan orang baik, hanya karena ambisi memoles Anies agar bernilai apapun caranya dilakukan, termasuk memberikan penghargaan bodong. Sekali lagi, penghargaan bodong. Gus Romli PSI menyebutnya sebagai gelar palsu untuk piagam palsu untuk manusia yang penuh kepalsuan. Aneh cocok ini Gus. Dilihat dari siapa-siapa yang memberi tanda tangan pada piagam bodong itu, sudah pasti mereka pendukung-pendukung Anies yang memang ahlinya membuat bodong-bodong.
Penghargaan yang dibuat oleh tokoh dan pendukung kelompok radikal yang telah dibubarkan negara. Jadi jangan heran kalau Anies mendapat penghargaan, karena Anies sejak awal memang ada di tengah mereka. Para kadrun teriak-teriak ijazah Jokowi palsu, tetapi mereka sendirilah yang sekarang terciduk memberikan penghargaan palsu. Lihat saja Habib Muhsin Alatas yang ikut bertanda tangan dan disebut tokoh umat Islam. Dalam piagam itu pernah menjadi ketua FPI Jakarta. Juga pendeta Sepat Supit yang ikut bertanda tangan di pemberian gelar itu. Dari dulu memang dekat dengan FPI. Bahkan di milad FPI yang bertajuk NKRI Bersyariah, dia juga hadir. Apapun penghargaan yang berkaitan dengan politik identitas dan polesan citra yang coba dilekatkan pada Anies Baswedan tidak akan mampu mengubah citra asli yang sudah mendarah daging pada sosok Anies Baswedan, yaitu bapak politik identitas. Anies menikmati politik identitas itu dan membawanya ke DKI. Kebrutalan, tidak manusiawi, semena-mena, dan penuh kekerasan. Itulah ciri politik identitas. Sangat terasa di Pilgub DKI 2017. Di mana letak toleransinya jika Jarod Saiful Hidayat yang mau melaksanakan sholat di salah satu masjid diusir dengan semena-mena? Pantaskah Anies Baswedan mendapat gelar bapak toleransi, sedangkan jabatannya saja diraih dengan cara intoleran? Pantaskah kita memilih Anies di 2024 nanti karena tipuan penghargaan bapak toleransi beragama? Buka mata dan cermati siapa di belakang pemberian gelar, siapa juga penanda tangan penghargaan itu. Masyarakat jangan mudah terkibuli oleh polesan-polesan pencitraan bodong Anies. Sangat tidak pantas membanggakan diri dengan gelar dan penghargaan bodong abal-abal palsu. Dan sangat tidak pantas pula menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara Indonesia. Mau jadi apa negara ini jika hanya kebohongan dan kepalsuan? Dipikirnya masyarakat masih bisa terkibuli untuk kesekian kalinya oleh gelar dan penghargaan yang disandang Anies. Jangan heran meskipun sudah lengser, drama-drama bodong tentang Anies masih nongol. Namanya saja usaha untuk melambungkan pesona diri. Tetapi sayang, penghargaan gelar bapak toleransi beragama yang diberikan kepada Anies Rashid Baswedan kali ini masih belum berhasil alias gagal total untuk dipercaya. Bahkan tercium aroma pencitraan yang tidak menyebarkan keharuman, melainkan aroma busuk pendukung-pendukung Anies Baswedan. Ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Anies Baswedan benar-benar capres 0% dalam segala hal. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syua.com, ditulis oleh Bams Wong Soekarto. Bagaimana menurut Anda?